Ini pada bingung apa hubungannya sama literasi gitu. Ada hubungannya sama literasi. Ya, jadi ketika orang lain mungkin gak kepikiran untuk berdoa, ya Allah, percantik diri saya. Ya Allah, cakepin saya. Ya Allah, misalkan ya perbaiki saya. Ya Allah, mulusin dong kulit saya. Mungkin orang nggak kepikiran kayak begitu, nggak kepikiran doa seperti itu. Tapi pada saat itu, gue betul-betul doa supaya jadi cakep. Beneran, doa supaya jadi cakep. Gue tulis tuh doanya. Ya Allah, saya pengen punya kulit mulus. Saya pengen cakep. Saya aja sampai bertanya-tanya, nih gue anak siapa? Apa nggak kasihan? Jadi gue tulis tuh di kertas. Gue tulis di kertas kan itu menjadi sebuah bacaan dong. Tulisan yang kemudian dilakukan bacaan. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya. Ya gitu, alhamdulillah. Ya gue nggak mau bilang sih, tapi agak cakep sih sekarang. Ya ilah. Agak cakep begitu. Ya, jadi teman-teman terlebih lagi gitu ya ketika kita membaca kan makin banyak nih insight ya, ilmu pengetahuan yang masuk gitu. Itu penting sekali gitu karena otak kita ini sebenarnya kosong gitu. Otak kita nih kosong. Diisinya apa? Diisinya sama ilmu. Untuk itu ada sekolah, ya kan? Untuk itu ada pendidikan. Kenapa sih kita sebagai umat muslim wajib bisa membaca? Karena ketika kita tidak bisa membaca Quran, apa yang akan menjadi pedoman kita? Gitu. Harus bisa baca Quran seminimin ya nggak dan nggak boleh malu gitu loh. Nggak boleh malu. Even kayak misalkan kita bacanya terbata-bata gitu. Auzubillahi ini nggak masalah. Yang penting jangan sampai nggak baca gitu. Ya, kenapa sih gue senang banget gitu baca Quran? Gue tuh kalau kalau lagi bulan puasa nggak ngejar hatam. Asli nggak ngejar hatam. Gue kalau bulan puasa itu ya ngejar baca artinya, ngejar baca artinya, ngejar nyari tahu intinya apa, ngejar ini tuh tentang apa gitu. Jadi gue banyak nyari tahu kayak gitu. Ketika kita banyak baca, banyak nyari tahu dari berbagai source yang ada, berbagai sumber yang ada, ilmunya makin banyak gitu. Baca satu halaman sama baca satu lembar beda. Baca satu lembar sama baca satu buku beda. Baca satu buku sama baca 10 buku beda. Nah, makanya kenapa sih gitu salah satu rahasianya juga kenapa sih gue tuh bisa ngomong depan orang ya. Kemudian ada banyak banget yang bisa gue kasih tauin ke orang. Salah satunya adalah karena gue banyak baca. Ini kayak buku-buku yang di belakang ini pemirsa, ini tuh buku-buku tentang motivasi. Jadi emang gue dari kecil tuh seneng banget baca-baca buku tentang motivasi. Walaupun awalnya nggak tentunya nggak langsung kayak wah waktu SD langsung baca motivasi, enggak. Karena tetap ini kan kita pertama harus tahu passionnya kita tuh apa sih gitu. Apa sih genre-genre bacaan yang kita sukain gitu kan. Dan semestinya harusnya gue tuh udah nulis buku sejak SD. Cuman dulu gue nulisnya tentang ini loh, tahu gak sih KKPK, tahu kan ya, kecil-kecil punya karya. Terus apa ada apa lagi gitu kayak banyak banget lah gitu cerpen-cerpen kayak gitu. Gue dulu bacanya kayak gitu, jadi nggak langsung tiba-tiba bacaan yang hebat, bacaan yang wah motivasi pas segala macam gitu. Anyways ya, kenapa sih gue bisa menyampaikan gitu ya dengan enteng gitu. Dan gue kalau ngisi materi, ngisi acara itu nggak pernah yang namanya nyiapin materi, nggak pernah yang namanya nyiapin materi. Gue ngeliat gitu kan ada beberapa teman gue yang sama-sama gitu ya, dia tuh kerjanya sama kayak gue, kerjanya ngomong sama orang. Tapi suka stres kalau sebelum ngomong karena kadang-kadang dikasih temanya yang dia nggak kuasain. Akhirnya dia stres tuh semalaman bikin materinya gue mau pidato kayak apa dia bikin tuh siapa segala macam. Balik lagi mungkin itu tergantung orang ya. Ada orang yang dia tuh ready kapanpun mau nge-live kapanpun, mau ngisi kapanpun itu ready. Tapi alhamdulillahnya karena gue banyak baca, nggak perlu lagi namanya nyiapin itu, tinggal kayak merem terus, wah gue pernah baca di halaman sekian nih, buku ini penulisnya ini, dia pernah ngomong kayak gini. Nah kemudian itu yang dibungkus menjadi materi, sehingga materinya nggak lagi gue ketik, nggak lagi gue tulis, tapi udah ada di otak gitu. Gue bisa menghasilkan satu buku ya pemirsa. Contohnya ini nih, ini satu buku. Ini anak muda ini harus banget jalanin apa yang gue jalanin. Bagaimana satu buku ini bisa terlahir? Karena sebelumnya gue udah baca 100 buku, makanya jadi satu buku. Lah, kok bisa gitu? Ya bisa. Kenapa? Karena nulis itu, ya banyak orang bisa nulis, tapi nggak semua orang bisa menulis. Beda loh.
Banyak orang bisa nulis, tapi tidak semua orang bisa menulis. Menulis itu butuh ilmu. Kalau dia kurang baca, kurang bisa nulis. Gitu. Jadi, jadi jangan sampai gini loh. Kita tuh, apa namanya, kita tuh apa yang kita baca ya pemirsa. Kita tuh apa yang kita baca, kita tuh apa yang kita taruh di ilmu. Jadi otak kita akan mencerminkan kita, bacaan kita akan mencerminkan kita. Gitu. Kan sering banget kita kadang-kadang suka terinfluence gitu ya dengan membaca. Nah, gue tuh ada satu quotes yang gue senang banget. Ini bakal gue kasih tau ke teman-teman ya. Jika engkau ingin mengenal dunia, maka mulailah membaca. Dan jika engkau ingin dikenal dunia, maka mulailah menulis. Ini gue senang banget nih, quotes ini keren nih, bener banget ya. Untuk menjadi seorang leader, itu hanya dibutuhkan dua. Ya, dibutuhkan dua. Kemampuan berbicara sama kemampuan menulis. Itu. Presiden kita Soekarno-Hatta ya. Beliau tuh kan wah karismatik sekali gitu kan. Pinter nulis, kemudian pinter ngomong juga. Jadi kalau kalian pengen jadi orang besar, itu modalnya dua. Pinter berbicara sama pinter menulis gitu. Lah, untuk bisa capai ke dua hal ini, apa yang mesti dilalui? Ya harus banyak-banyak membaca gitu. Nah, sebaik-baik bacaan yang kita baca adalah Al-Quran. Jadi jangan sampai juga kita tinggalkan, karena itu penting sekali. Nah, apakah hanya dengan sekali dua kali membaca langsung bisa jadi orang hebat? Enggak. Kalau kita nih baca, contoh misalkan ya, gue bakal ngasih tahu kalian cara membaca yang benar itu seperti apa ya. Gini, gue ambil dari buku gue nih ya, Putri. Aku ambil dari buku gue gitu. Nih, oke, gue nulis di sini. Ini dari buku gue ya, yang kelima, judulnya Unlimited You. Di sini gue bilang, menjadi bahagia adalah pilihan. Kebahagiaan adalah pilihan. Gak ada orang, sesuatu, atau apapun yang bisa bikin lo bahagia sampai lo memutuskan untuk menjadi bahagia. Oke. Kalau dia hanya baca sret, dia ya udah lewat aja gitu. Kagak ada yang membekas, kagak ada yang nempel, kagak ada yang gimana-gimana, biasa aja. Tapi kalau dia bener-bener baca, kemudian bener-bener dia resapin, dia bener-bener perhatiin kalimat demi kalimat, kemudian dia taruh ke dalam jiwa dia taruh ke dalam otak dia taruh ke dalam pikiran dia, maka apa yang akan tercipta? Tulisan ini tidak hanya bisa sekedar menjadi bacaan, tapi bisa merubah hidup siapa yang baca. And that is my dream. Impian gue adalah menjadi penulis yang setiap kata-katanya mampu ya atas izin Allah menggerakkan orang. Ketika dia membaca itu kata-kata ini ya, seperti kayak bangkit dari halaman, masuk ke dalam pikirannya dia gitu ya, kemudian masuk ke dalam jiwanya dia, sampai akhirnya merubah hidupnya dia. That's my dream. Gue nggak mau jadi penulis yang cuma nulis, ketawa ketiwi, apa segala macam, abis itu udah dilupakan. Nggak mau. Impian gue adalah menjadi seorang penulis yang mampu menggerakkan hidup orang, merubah orang, dan macam-macam. That's my dream gitu. Ya, jadi di sini gue bilang ya, lagi nih gue ulangin lagi. Menjadi bahagia adalah pilihan. Kebahagiaan adalah pilihan. Gak ada orang, sesuatu, atau apapun yang bisa bikin lo bahagia sampai lo sendiri memutuskan buat menjadi bahagia. Gitu. Allah itu maha adil. Kesedihan memang terkadang diberikan sama dia untuk mengimbangi kesenangan-kesenangan yang ada. Gitu. Jadi ya pemirsa, bagaimana sih caranya supaya kita tuh bacanya enak, bacanya enteng ya. Pertama, harus tahu. Dimulai dari apa yang kita suka dulu aja deh. Kalau gue sekarang udah bukan mulai dari apa yang gue suka lagi, tapi mulai dari apa yang gue butuhin. Ya, kalau dulu mungkin anak-anak sekolah ya, seperti kawan-kawan yang alhamdulillah yang lagi ngundang gua gitu ya, buat gabung bersama live kawan-kawan. Kalau masih anak sekolah mungkin kita masih baca apa yang kita sukain. Wah, gue sukanya komik nih, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau udah sampai kayak gue sekarang ini, yang gue baca udah bukan lagi apa yang gue suka, tapi apa yang gue butuhin. Misalkan nih, gue pengen bangun usaha. Gimana ya caranya bangun usaha? Gue beli tuh buku tentang bisnis. Gue beli buku tentang membangun kewirausahaan. Gue beli buku tentang bagaimana misalkan ya Jeff Bezos yang punya Amazon, atau misalkan Bill Gates membangun Microsoft gitu ya, membangun Google dan semacamnya. Gue ngeliat bagaimana historinya terbentuknya Twitter,
bentuknya. Jadi gue baca apa yang gue butuhin. Kalau sekarang itu, gitu. Nah dari situ jadi resep gitu, karena emang itu adalah kesukaan kita, jadi resep gitu. Ya, jadi itu aja sih Putri yang bisa aku sampein gitu ya. Jangan lupa kita adalah apa yang kita baca gitu. Dan jangan sampai ya, ada banyak banget di dunia ini buku-buku yang bener-bener bagus banget. Ada buku yang banyak banget ngerubah hidup gua. Banyak banget ya, salah satunya itu buku tentang Let God Fight. Jadi biarin aja Tuhan berjuang buat kita. Nanti kapan-kapan lah itu gue ulas bukunya di YouTube gue, insya Allah ya pemirsa. Jadi kita tuh juga harus jadi pembaca yang pintar, pembaca yang smart. Jangan sampai juga melupakan posisi kita, kedudukan kita sebagai pembaca. Jangan sampai kita juga nyerap informasi ya begitu aja tanpa difilter, nggak boleh juga. Rata-rata buku-buku motivasi yang gue baca itu ditulis sama pendeta, Putri. Ya, jadi gue tulis yang gue baca itu adalah buku-buku yang ditulis sama pendeta. Kalau orang yang mungkin cuma nerima, dia akan terbawa tuh. Oh, begini ya, oh begitu ya. Kita nggak boleh. Punya pendirian itu tetap harus punya gitu. Kita tetap harus bijak dalam membaca atau dalam menerima informasi tetap. Kita harus tahu. Ketika gue memutuskan untuk membaca buku itu, gue bilang sama diri gue, Wir, inget ya, lu tuh siapa? Lu tuh orang Islam gitu, lu tuh orang Islam, lu tuh Muslim gitu ya. Anggap aja ini buat nyari motivasi aja, buat jadi motivasi, tapi jangan ditaruh di hati. Karena kan kalau sama lah kayak gue nih, buku gue juga banyak banget ngasih-ngasih kayak ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran di sini. Mereka pun sama gitu. Beliau-beliau gitu ya, para pendeta-pendeta itu di bukunya pun ya nulis juga gitu ayat-ayat yang ada di Bible dan semacamnya. Nah, apa yang gue lakukan, gue nggak begitu langsung jadi anti banget gitu sama Bible, nggak langsung jadi wah gue nggak boleh di buku nih, buku orang Kristen nih, gue nggak boleh baca nih, nggak begitu juga. Yang jadi masalah bukan itunya, yang harusnya itu yang kita lakukan harusnya adalah cari dong pembahasan seperti itu yang ada di Quran, gitu. Cari dong ilmu-ilmu seperti ini yang ada pelajarannya di agama Islam. Karena pasti kan ilmu ada banyak, apa sih yang nggak ada di Islam juga apa yang nggak ada gitu. Contoh misalkan di buku kesukaan gua yang ditulis sama pendeta dikatakan begini, kalau kita punya masalah harus berdoa sama Tuhan. Tuhan itu maha mendengar gitu. Ini ayatnya nih di Bible ini ayat sekian ya kan, sekian-sekian gitu. Kemudian PR gue adalah begini, oke kalau gitu gue cari juga dong ayat Quran yang kira-kira membahas sama seperti ini. Dan ternyata banyak banget gitu. Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Jadi ternyata banyak banget gitu ayat-ayat seperti itu. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Jadi begitu aja Putri ya. Mungkin Putri ada mau disampaikan apa gimana? Mau Nggak usah deh. nanya atau gimana? Nggak usah. Iya. Putri umur berapa sih? Maunya 13. Oh, 13 tahun. Wah, hebat banget loh. 13 tahun udah jadi moderator. Ya, ini kamu disuruh apa gimana nih, Putri? Itu awalnya ditanya mau nggak, terus tanya, oh yaudah deh mau aja, gak apa-apa itu. Oh ya, dia mau aja. Ya, Putri, ini kamu harus bersyukur punya kesempatan-kesempatan kayak gini gitu. Kita jadi pendengar pun juga harus cermat. Kalau bisa kita serapin kata-katanya. Kemudian jangan sampai nggak jadi sesuatu gitu. Nah, alhamdulillah kenapa gue bisa lahir nih kan. Alhamdulillah sekarang gue udah punya 5 buku nih sekarang ya. 5 buku udah jadi. Jadi gini loh, jangan sampai kita baca-baca doang kemudian nggak jadi apa-apa. Ketika gue baca buku, gue jadiin 1 buku. Lahirlah 2 buku, 3 buku. Jadi ini 1 buku. Ini sebenarnya gabungan dari 10 buku yang pernah gue baca. 5 buku adalah gabungan dari beberapa ratus buku yang gue baca. Jadi emang I really love to read. Gue suka banget baca buku, guys. Jadi kayak kalau misalkan nih ya, gue lagi di bandara gitu. Misalkan lagi di bandara, kemudian nunggu pesawat. Kadang suka malas nunggu gitu kan. Beloknya ke toko buku, beli buku, pas segala macam, baca buku dan segala macam. Oke, mungkin kita langsung aja ya buka question and answer ya buat teman-teman yang mau nanya. Putri bisa dipilih Putri yang mau nanya. Ya, silakan teman-teman yang mau nanya. Bentar ya. Ya. Ini Boleh nanya, boleh. Ayo silakan nanya.
Nih, Oke, gini. apakah Hmm, apakah baca coba cerita bacain. atau belajar di HP itu bisa seefektif jika kita membaca ataupun belajar di buku? Oke, ini jangan dihilangin dulu ya pertanyaannya sampai gue udah selesai. Oke, apakah baca cerita atau belajar di HP itu bisa seefektif jika kita membaca ataupun belajar di buku? Intinya kan sama-sama membaca, gitu. Gue sih tetap ya, walaupun sekarang zaman udah canggih banget, ada audiobook lah, tahu kan audiobook? Jadi ya buku itu Iya. tinggal kita play doang, oh terus kayak begini gitu. Tetap aja resepnya beda gitu. Ibarat kata ya, kalau kata orang, resepnya tuh beda, menjiwainya juga beda gitu. Dan gue tetap nggak mau menghilangkan yang namanya buku yang kayak begini, buku yang dipegang, karena menurut gue kayak barokahnya lebih beda gitu, kayak barokahnya beda. Dan kalau kita baca di HP itu kayak banyak banget gangguan, misalkan lagi apa tuh namanya, lagi baca gitu ya, lagi baca tiba-tiba ada notifikasi dari Instagram, akhirnya jadi main IG lagi gitu. Jadi kapan selesainya dong kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa remove dan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Kita buka jadi 3 pertanyaan ya, berarti 2 lagi. hmm, tips Oke, dong bacain Putri gimana bisa jadi pertanyaannya. hafiz Quran. Ya, tips Gimana dong gimana bisa bisa jadi jadi. hafiz Quran. Oke. Gimana tips dong gimana bisa jadi hafiz Quran? Memang untuk bisa ke sini tuh perlu perjalanan yang enggak sekali, 2 kali, 3 kali, ada banyak banget step yang harus kita lalui. Tapi teman-teman, tahu nggak sih ya, sebelum kita bisa membaca juga menghafal Quran itu kan harus bisa baca Quran dulu gitu. Gimana bisa jadi hafiz Hmm, Quran? Banyakin dulu baca Quran gitu. Nggak perlu dihafal dulu, nggak perlu, tapi banyakin baca aja. Dulu gue sebelum mulai ngapal, itu gue biasain baca dulu supaya terbiasa sama ayat-ayatnya. Karena banyak banget yang mirip kan di Quran, banyak banget yang mirip. Awalnya mirip, tengahnya beda, akhirnya mirip. Jadi banyak yang kebolak-balik gitu. Jadi membiasakan dulu baca Qurannya, baru kemudian dihafalkan. Oke, pertanyaan terakhir. oke. Bentar. Mhm. Ya. Bentar ya. Hmm. Aku itu Oke, pengen bacain jadi Putri. penulis. Tapi kadang aku itu Mhm. suka malas nulis. Gimana ya mengatasinya? Ya, oke. Jadi ini memang ujian terberat ya. Jadi seorang penulis tuh kadang-kadang kita suka dalam keadaan males. Malesnya kadang mungkin idenya udah nggak ada, udah habis dan semacamnya. Biasanya gue kalau lagi kehabisan ide, yang gue lakukan adalah gue berdoa sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu segalanya, Engkau yang maha memberikan, termasuk memberikan ide, memberikan inspirasi. Kasih dong saya ya Allah tambahan ide, tambahan inspirasi, tambahan motivasi untuk menulis gitu. Karena ketika kita nulis berdasarkan kemampuan kita, ya maka hasilnya begitu aja. Tapi ketika kita menulis, kemudian kita meminta kemampuan Allah untuk menulis, maka nanti tulisannya akan jadi beda gitu. Jadi memang itu balik lagi kepada niat ya. Ini mah soal niat aja. Kalau kita emang niat, insya Allah akan ketemu jalannya. Kadang-kadang gue juga kalau lagi malas nulis, akhirnya nggak gue ketik, tapi gue bikin voice note. Gue cerita aja, gue cerita, habis itu ditranskrip gitu, diketik ulang di laptop dan semacamnya kan. Dan nulisnya itu nggak perlu di laptop, bisa di HP, di mana aja begitu. Oke, berarti ini tadi pertanyaan terakhir ya Putri. Ya, Iya, ya. oke. Mungkin segitu aja Putri yang bisa aku sampaikan di live kali ini. Makasih banyak loh ya atas undangannya. Semoga Iya. Putri sukses ya. Berarti sekarang kelas berapa kamu? Kelas Kelas 8. berapa? Oh, Kelas 8. kelas apa tuh? Kelas 2 SMP ya? Ya. Kelas 2 SMP. Oh, ya berarti sama kayak adik aku nih. Wah. Ya udah, sukses selalu ya Putri. Makasih juga nih buat teman-teman yang udah ikut gabung live sama kita. Semoga yang tadi Ya. bermanfaat. Putri, ini bisa di-save aja ya live-nya. Jadi teman-teman yang tadi Oke. ketinggalan bisa nonton ulang ya. Makasih Putri. Salam buat teman-teman dan guru-guru.